Meluapkan kekecewaan melalui amarah bukanlah hal yang salah untuk dilakukan. Namun apabila emosi tak terkendali, hati-hati, aksi Anda bisa saja merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari kacamata kriminolog, lemahnya kemampuan individu untuk mengontrol emosi cenderung akan menghasilkan sikap reaktif terhadap tekanan atau penilaian negatif dari lingkungan luar. Salah satunya aksi spontanitas untuk menyakiti hingga menghabisi nyawa. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stephanie Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Saat pandemi COVID-19 melanda tanah air, tak sedikit kasus pembunuhan yang diungkap kepolisian ternyata didasari oleh masalah sepele. Di antaranya karena perasaan tersinggung oleh ucapan orang lain yang mengakibatkan sakit hati dan dendam hingga berujung pada aksi penganiayaan dan pembunuhan. Seperti kasus pembunuhan yang terjadi di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, 27 Juli 2021 lalu. Ketua Majelis Ulama Indonesia Labuan Batu Utara, Aminur Rasyid, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam parit. Aminur Rasyid tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di bagian kepala, tubuh, serta pergelangan tangannya terputus. Pria parubaya itu meregang nyawa karena dibunuh oleh Suprianto alias Anto, seorang pekerja lepas di kebun kelapa sawit milik korban. Anto nekat menghabisi nyawa Aminur Rasyid lantaran sakit hati dan dendam setelah ditegur oleh korban agar tidak lagi mencuri kelapa sawit miliknya. Sepekan sebelumnya pada 19 Juli 2021, 3 remaja di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tega mengeroyok seorang pria berusia 69 tahun bernama Dedi hingga tewas lantaran tak terima ditegur korban saat sedang asik berpesta miras. Korban sebelumnya menegur dan meminta para remaja tersebut untuk bubar karena menggelar pesta miras dan mendengarkan musik terlalu keras sehingga mengganggu ketenangan warga. Namun para pelaku yang sedang dalam pengaruh minuman keras itu malah emosi dan mengeroyok korban hingga korban meregang nyawa di lokasi kejadian. Melihat kedua kasus tersebut, kriminolog Monica Margaret menjelaskan terdapat sejumlah alasan mengapa sakit hati bisa membuat individu mudah tersulut emosi hingga nekat melakukan hal di luar nalar manusia. Mulai dari ketidakmampuan dalam mengontrol emosi serta faktor psikologi para pelaku. Kalau kita berkaca melihat gitu ya secara psikologi kriminal yang juga bersinggungan dengan kriminologi gitu, kita juga belajar tentang itu bahwa memang kondisi-kondisi emosional gitu ya, artinya ada titik tertentu di mana seorang individu gitu ya ketika mengalami tekanan-tekanan emosional dari orang lain gitu ya, mendapat teguran keras, mendapat kritikan pedas gitu ya, atau bahkan sampai mendapat aksi larangan gitu ya untuk tidak melakukan sesuatu, akhirnya tidak dapat ditolerir gitu ya dengan kondisi psikologis emosional si individu tersebut yang bisa memicu si individu menjadi pelaku kejahatan. Artinya dalam hal ini pelaku pembunuhan dan pelaku kekerasan di sini diakibatkan oleh kondisi yang spontan gitu ya, pada titik tertentu tingkat emosionalnya sudah tidak bisa lagi dikontrol gitu ya, dan situasi yang ada di sekitar saat kejadian itu memungkinkan untuk si individu akhirnya lepas kontrol karena tidak ada pihak-pihak lain yang bisa menjadi capable guardian gitu ya, artinya menjadi penghambat untuk si pelaku tidak melakukan aksi kekerasannya gitu. Monica menambahkan kontrol emosi yang lemah dari pelaku kejahatan atau orang yang mudah tersulut emosinya menunjukkan bahwa setiap individu dalam menerima nasihat, saran atau kritikan berbeda satu dengan yang lain. Untuk menghindari hal yang dapat memicu tindakan represif yang berbahaya, maka kita perlu memperhatikan gaya berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain. Tapi pada dasarnya ya untuk mengurangi gitu ya perlakuan reaktif yang keras atau reaktif yang kasar dari cara kita menegur seseorang,
ya mungkin kita menegurnya dengan kalimat-kalimat yang lebih humanis, lebih sopan, lebih apa ya, lebih yang sifatnya bukan memberikan komentar negatif gitu ya, tapi memberikan masukan gitu, masukan yang baik gitu, saran yang baik gitu ya. Atau mungkin saat melakukan peneguran gitu ya, atau mungkin saat melakukan kritikan gitu ya, dilakukan dengan suasana yang baik, suasana yang tenang gitu ya, kata-kata yang sifatnya persuasif gitu, yang sifatnya mengajak, menghimbau gitu ya, bukan melarang ataupun memarahi. Emosi yang disebabkan oleh dendam dan sakit hati kerap kali membuat seseorang menjadi tidak stabil dan kesulitan untuk berpikir jernih hingga melakukan hal-hal yang berakibat fatal. Karena itu, melampiaskan rasa sakit dengan cara yang salah tak hanya akan merugikan diri sendiri, namun juga dapat membahayakan nyawa orang lain. Dari Jakarta, Sekar Larasati, Yusuf Stefanus, Turn Back Crime, RTV.